Bab 1106, Pria Kuat yang Misterius. Ayo maju bersama. Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan di panggung Budo di luar. Tidak hanya di panggung Budo, tetapi juga saat ini, semua orang gempar dan tidak dapat mempercayainya. Maju bersama. Biarkan negara Qi bergabung dengan negara N. Betapa sombongnya. Apakah orang ini lebih jenius dari Kinaan yang dulu? Siapa Zhou ini? Negara C sebenarnya merupakan negara kecil, tidak setenar negara Yongzhou dan negara Ye, sehingga masyarakat belum banyak mengetahui tentang Zhou ini. Tetapi saat ini, banyak sekali orang yang mulai bertanya tentang Zhou. Siapapun yang berani mengatakan hal seperti itu pada kesempatan seperti itu adalah orang gila atau monster. Tentu saja, semua orang lebih percaya kemungkinan yang terakhir. Terlebih lagi, orang ini sekarang memegang 2 token negara Qi. Dengan kata lain, selama dia keluar dari medan perang khusus hidup-hidup, dia tidak perlu melawan level ketiga. Level kedua segera berakhir. Luar biasa. Apakah monster super lain akan muncul? Di tribun penonton, Kepala Akademi Guanxuan Negara N mengerutkan kening. Bukito Su menatap Zhou tanpa ekspresi di wajahnya, tapi tangannya perlahan menegang. Di arena Budo, para jenius negara Qi dan negara N pun tercengang mendengar kata Zhou ini. Mereka tidak menyangka orang dari negara C ini akan begitu sombong. Sombong sekali. Pada saat ini, kultivator fisik negara N tiba-tiba keluar. Dia menatap Zhou, "Aku melawan kamu." Setelah mengatakan itu, dia melompat dan menghantam Zhou seperti bola meriam. Di ujung langit, Zhou mengangkat tangannya dan meninjunya. Bang! Dalam sekejap, kultivator fisik negara N terlempar ke tanah. Kekuatan dahsyat tersebut langsung menghantamkan lubang besar ke dalam tanah. Di dalam lubang tersebut, tubuh kultivator fisik negara N sudah retak, dan darah terus mengalir, dia pingsan. 1 pukulan. Saat ini, semua orang di tempat tersebut terkejut. Masyarakat 10.000 negara juga kaget. Setelah sadar kembali, banyak orang negara C tiba-tiba bersorak liar. Kuda hitam. Kuda hitam besar. Di lapangan, ekspresi Kirana Ye dan Channel Ye juga berubah. Kekuatan pria di depan mereka jauh melebihi ekspektasi mereka. Zhou melirik Kirana Ye, Channel Ye dan yang lainnya dengan ringan, "Tidak perlu membuang waktu, kalian bisa maju bersama." Maju bersama. Channel Ye tiba-tiba berjalan keluar perlahan, dia mengangkat kepalanya dan menatap Zhou. Tanpa basa-basi, dia tiba-tiba berubah menjadi pedang cahaya dan berdiri dari tanah. Suara pedang menggema. Di ujung langit, Zhou mengangkat tangannya dan meninjunya. Bang! Cahaya pedang pecah dengan keras, Channel Ye jatuh langsung ke tanah, bumi bergetar hebat, dan kemudian runtuh seperti jaring laba-laba. Melihat pemandangan ini, banyak orang tiba-tiba menghirup udara dingin. Bahkan Channel Ye tidak bisa menahan pukulannya. Di panggung tontonan, Fu Gosong berdiri perlahan, dia menatap Zhou di dalam tirai tipis. Channel Ye adalah generasi muda terkuat negara N. Kalau dia bukan lawan Zhou, berarti negara N tidak ada harapan saat ini. Di medan perang khusus, Sander Ye melirik Zhou dan sedikit terkejut. Kekuatan Zhou memang menakutkan. Channel Ye ini adalah ranah peri Sui Wei, ranah ilmu pedang juga sudah mencapai ranah Raja Pedang, jiwa pedang kental, biarpun tidak murni, tetapi bagi generasi muda ini juga bisa diterima, tetapi hancur lebur oleh pukulan Zhou. Bagus sekali. Tak jauh dari situ, ekspresi Kirana Ye dan yang lainnya juga berubah saat ini. Mereka menyadari bahwa mereka tampaknya terlalu meremehkan jenius dari negara C. Zhou melirik Channel Ye dan yang lainnya di bawah, "Tidak perlu membuang waktu, maju bersama." Channel Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan detik berikutnya, dia berubah menjadi cahaya pedang dan membubung ke langit. Pada saat dia membubung ke langit, jiwa pedang dan kekuatan pedangnya melonjak dengan liar,
langsung melampaui alam Raja Pedang. Santo Pedang Semil. Adegan ini langsung mengejutkan semua orang. Biarpun dia bukan Santo Pedang sejati, dia tetaplah Santo Pedang setengah langkah yang sangat jenius. Pada saat ini, Zhou tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan, lalu membanting kakinya ke bawah. Bang! Dunia bergetar hebat, dan segera setelah itu, sepotong cahaya pedang hancur, dan sesosok tubuh jatuh dari langit. Bang! Tanah tiba-tiba bergetar dan kemudian meledak. Semua orang dengan cepat melihat ke lubang yang dalam. Di lubang yang dalam, Chen Oye memegang pedang di kedua tangannya untuk menopang tubuhnya. Darah terus mengalir dari sudut mulutnya, dan kemudian menetes ke tanah. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang di tempat tersebut menjadi serius, dan mereka semua mengangkat kepala untuk melihat Zhou di langit. Zhou mengenakan jubah hitam besar, dengan rambut panjang berkibar tapi dia menatap orang seperti gunung, tekanannya membuat semua orang terengah-engah. Zhou menatap kerumunan dengan wajah tanpa ekspresi. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan diinjak dengan keras. Bang! Sebuah kekuatan mengerikan menyapu, menghancurkan orang-orang di bawah seperti gunung besar. Dia ingin menantang semua orang sendirian. Tak jauh dari situ, cahaya dingin melintas di mata Kirana Ye, dan tiba-tiba, dia berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Pedang menghancurkan langit. Dengan pedang ini, dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalamnya, dan pedang itu sekuat guntur, tak terhentikan. Tetapi, begitu pedangnya bersentuhan dengan kekuatan Zhou, cahaya pedang itu hancur, dan kekuatan yang kuat itu langsung menekannya hingga jatuh lurus ke bawah. Pada saat ini, para jenius negara Qi dan negara En harus bergabung. Semua orang menghilang pada saat yang sama dan naik ke langit satu demi satu. Bang! Dunia bergetar hebat, dan kemudian, di bawah muncul banyak orang, semua orang yang naik ke langit ditekan dan jatuh ke tanah. Seluruh bumi retak. Melihat penandangan ini, semua orang di luar kaget. Gabungan talenta negara Qi dan negara En bukan tandingan orang ini. Semua orang tidak percaya. Dan di suatu tempat dalam kegelapan, seorang pemuda sedang menatap Zhou, itu adalah Hanus. Hanus menatap Zhou dan berkata dengan suara yang serius, "Guru, kekuatan orang ini sangat menakutkan, dia masih di atas aku." Suara misterius itu berkata, "Ada yang salah dengan kekuatannya." Xian Yuntian tampak sedikit serius, dia mungkin belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Suara misterius itu tiba-tiba berkata, "Mari kita lihat dulu lalu bicara." Hanus mengangguk. Target sebelumnya adalah token negara Qi di tangan Zhou, dan ketika dia tiba, Zhou sudah menyapu semuanya dan merebut token negara Qi. Dia segera mengejarnya dan melihat pemandangan di depannya. Dia adalah seorang kultivator fisik dan bela diri, dan setelah bertemu Zhou ini, dia menemukan bahwa kekuatannya jauh lebih rendah daripada Zhou di depannya. Seolah merasakan sesuatu, dia tiba-tiba menoleh dan melihat. Tidak jauh dari situ, ada seseorang berdiri di sana, satu-satunya orang yang utuh. Itu sandar kamu. Saat semua orang baru saja mengambil tindakan, Sandar Ye tidak mengambil tindakan. Saat ini, banyak orang di 10.000 negara juga menemukan Sandar Ye. Di panggung tontonan, Yugi menatap ke arah Sandar Ye, dan dia perlahan menggenggam tangannya erat-erat. Tentu saja, dia juga berharap negara Qi akan memenangkan juara pertama. Di ujung langit, setelah Zhou mendarat, dia perlahan menoleh, matanya tertuju pada Sandar Ye, dan terkekeh, "Aku tahu kamu berpura-pura lemah, itu bagus. Ini akan membuat permainan ini tidak terlalu membosankan. Kuharap kamu tidak membiarkan aku kecewa." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba meninju. Bang! Kekuatan fisik yang menakutkan langsung menuju ke arah Sandar Ye. Di pertikaian, Sandar Ye menikam dengan pedang. Bang! Kekuatan fisik yang menakutkan itu langsung dipatahkan.
Satu pedang melanggar semua hukum. Melihat pemandangan ini, Yugi di platform tontonan tiba-tiba berdiri, dan dia menatap Sander Ye dari dekat. Teknik Zhou adalah mengalahkan 10 teknik dengan satu kekuatan. Selama kekuatannya cukup kuat, dia dapat menghancurkan segalanya. Dalam keadaan normal, Sander Ye tidak akan pernah bisa menangkap pukulan Zhou sekarang. Tapi cacat pada pukulan ini ditemukan dalam waktu yang sangat singkat. Sebuah pedang mengenai cacatnya dan mematahkannya seketika. Kepala Akademi Negara Kibukito Zu menatap Sander Ye dengan wajah tanpa ekspresi. Saat ini, banyak sekali orang di negara Qi yang bersemangat karena mereka melihat harapan lagi. Yelena yang juga sangat bersemangat dan memakan 2 bakpao untuk menahan keterkejutannya. Di medan perang khusus, ketika Zhou melihat Sander Ye menghancurkan kekuatannya sendiri dengan begitu mudah, dia mengerutkan kening, tetapi detik berikutnya, dia tertawa, menarik, sangat menarik. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan menabrak Sander Ye seperti gunung besar. Pertarungan jarak dekat. Zhou melancarkan pukulan satu demi satu. Setiap pukulannya dapat menghancurkan bumi dan menghancurkan langit. Tetapi, setiap pukulan dengan mudah dapat dihindari oleh Sander Ye, yang sepertinya tahu di mana setiap pukulannya akan mendarat. Melihat pemandangan ini, ekspresi Yugi di platform tontonan tiba-tiba menjadi sangat serius, karena dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya terlalu meremehkan kultivator pedang bernama Yangor Ye ini. Di medan perang khusus, Sander Ye tiba-tiba menghunus pedangnya. Bang! Dengan kilatan cahaya pedang, Zhou mundur puluhan kaki. Begitu dia berhenti, aliran darah mengalir dari alisnya. Zhou menyeka darah dan alisnya, sedikit tidak percaya. Dia memandang Sander Ye, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu bisa melukai tubuhku? Sander Ye melirik ke arah Zhou dan tidak mengambil tindakan lagi. Faktanya, dia sudah berbelas kasihan. Pedang tadi bisa membunuh lawan secara instan. Pihak lain bukanlah penjahat, jadi dia secara alami tidak akan membunuh. Baginya, semakin banyak orang jenius di alam semesta Guanxuan, semakin baik. Zhou tiba-tiba meraung, bergegas ke depan, dan meninju Sander Ye. Pedang itu berkilat. Zhou mundur puluhan kaki lagi, dan ketika dia berhenti, bintik merah darah tiba-tiba muncul di tenggorokannya. Zhou memandang Sander Ye dengan tidak percaya. Dia mengepalkan tangannya. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan lagi, suara misterius di kepalanya tiba-tiba terdengar, "Kamu bukan tandingannya." Saat dia berbicara, tubuhnya tiba-tiba sedikit bergetar, dan detik berikutnya, cahaya keemasan muncul di matanya, tetapi itu hanya melintas. Sander Ye mengerutkan kening karena dia menemukan Zhou di depannya sudah digantikan orang lain. Zhou menatap Sander Ye, menggunakan energi Suan untuk berkomunikasi, "Kamu mengejutkanku." Sander Ye sedikit menyipitkan matanya, "Siapa kamu?" Zhou berkata, "Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Sekarang aku memberimu 2 pilihan. Pertama, menyerahlah secara sukarela. Tentu saja, sebagai imbalannya, aku bisa memberimu keterampilan pedang tingkat kaisar. Tidak hanya itu, aku juga akan mengatur agar kamu pergi ke kampus utama akademi, atau sekte pedang, itu pilihan kamu. Tingkat kaisar. Sekarang tingkat surga di negara Qi sudah sangat tinggi, dan di atas tingkat surga terdapat tingkat Xian, tingkat suci, dan tingkat kaisar. Tingkat kaisar, bahkan di akademi utama, dianggap sangat baik. Untuk negara kecil seperti negara Qi, ini bahkan lebih melegenda. Begitu suara pria itu terdengar, beberapa informasi terpisah muncul di lautan kesadaran Sander Ye. Itu adalah keterampilan pedang tingkat kaisar, tetapi hanya sebagian kecil. Sander Ye menatap Zhou, "Apakah kamu tahu apa yang Karno lakukan?" Zhou tersenyum dan berkata, "Ada cara lain, yaitu mati di sini." Mata Sander Ye berangsur-angsur menjadi dingin,
Tahukah kamu berapa banyak orang yang menonton di sini? Zhou berkata, anak muda, aku bukan orang yang suka omong kosong. Aku juga tahu bahwa kamu memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Kamu pasti luar biasa, tetapi aku dapat memberitahu kamu bahwa tidak peduli siapa kamu atau siapa yang ada di belakangmu. Itu tidak akan menjadi masalah bagiku, itu tidak ada gunanya, karena sekuat apapun orang di belakang layarmu, tidak bisa lebih kuat dari kami. Sekarang, kamu bisa memberiku pilihanmu. Kalau kamu memilih yang kedua, semua orang di lapangan akan mati, karena kalau aku mengambil tindakan, tidak akan ada yang hidup. Sander Ye menatap Zhou, ada orang dari keluarga Ye dan keluarga An di sini, apakah kamu yakin kamu berani? Hehe. Zhou tertawa kecil, keluarga An. Keluarga Ye. Di mata orang lain, mungkin bagus, tapi di mata kami, itu tidak lebih dari keluarga biasa. Sander Ye terdiam beberapa saat, lalu berkata, aku akan memikirkannya selama 5 menit. Zhou menatap Sander Ye sejenak, lalu terkekeh, menunda waktu. Sayangnya, kamu membuat keputusan yang salah. Bang! Tiba-tiba, aura aneh muncul antara langit dan bumi, dan dalam sekejap, seluruh medan perang khusus diselimuti oleh kekuatan aneh. Perekam awan gagal. Di depan Sander Ye, aura Zhou melonjak tajam. Ranah Shinto. 10% keilahian. 18 tingkat ranah lebih tinggi dari dia sekarang. Belum lagi di tempat seperti negara Qi. Sekalipun ditempatkan di peradaban setingkat dinasti Zhou, dia tetap dianggap sebagai master teratas. Bersambung.